Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Ikut Kami. Akan ada banyak misteri yang pelan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan Hasan dengan Ratna. Hasan posisinya itu bekerja di tambang ya guys ya, di tengah hutan pedalaman. Yang kamu belum tidur kan? Tolong balas yang sinyal di sini timbul tenggelam. Belum bang, Ana baru saja tidur setelah nangis kejar dari sore. Abang kenapa belum pulang? Polisi bilang olah TKP cuma sampai siang. Ini udah hampir tengah malam bang. Angin di luar kenceng banget. Perasaanku jadi gak enak. Mobil polisi yang bawa aku mogok di jalur keluar. Ban belakangnya amblas ke lumpur bekas hujan tadi. Para petugas lagi keluar coba nyari dongkrak atau kayu di sekitar parit sumur bawah. Aku ditinggal sendirian di dalam pos jaga tua. Sumpah yang gelapnya beda sama waktu aku masih kerja di sini. Pos jaga yang mana bang? Jangan bilang pos yang dekat sumur 4. Bang, dengerin aku. Pulang sekarang, jalan kaki ke perkampungan terdekat. Jangan diam di sana. Nggak bisa yang, luar biasa gelap. Center pos mati total. Aku cuma modal cahaya dari layar HP ini. Kalau aku jalan kaki, aku bisa masuk ke parit minyak atau lebih buruk, jatuh ke salah satu lubang semua manual yang belum ditutup besi casing. Abang ingat mimpi ibu sebelum kebakaran bulan lalu? Ibu mimpi abang dikelilingi binatang buas terus jatuh ke lubang tanah kan? Binatang buas itu ternyata api yang ngebakar kawan-kawan abang hidup-hidup. Tolong bang, menjauh dari lubang-lubang itu. Aku nggak dekat lubang yang, aku di dalam pos. Tapi apa bang? Jangan bikin aku takut. Ana tiba-tiba ngigo di kamarnya. Sejak 10 menit lalu, mesin motor katrol penarik pipa di sumur 3 bunyinya kayak kesenggol. Padahal kan gengsetnya udah mati total, udah hangus terbakar bulan lalu. Tapi aku dengar suara besi bergesek. Abang salah dengar kali. Itu mungkin cuma ranting pohon yang kena angin lalu gesekan sama seng gubuk tambang. Fokus aja ke baterai HP. Jangan dipakai main game. Simpan dayanya. Bukan ranting, Ratna. Suaranya ritmis. Kayak ada orang yang lagi nurunin pipa klep besi ke dalam sumur manual secara perlahan. Dan baunya, bau gas mentah campur minyak gosong mulai masuk lewat celah papan pos ini. Menyengat banget sampai mataku perih. Bang, polisi itu mana? Kenapa lama banget cuma nyari kayu? Coba abang telepon salah satu dari mereka. Atau klakson mobilnya. Mobilnya dikunci dari luar sama komandannya tadi. Biar aman katanya. Jadi aku gak bisa masuk ke dalam kabin mobil. Aku cuma bisa nunggu di pos. Aku udah coba telepon Pak Polisi yang tadi siang nanya-nanya aku. Tapi panggilannya sibuk terus. Gak ada sinyal untuk panggilan seluler. Cuma WA ini yang kadang masuk. Bang, barusan Ana bangun. Dia gak nangis, tapi cuma duduk di tempat tidur. Matanya melotot lurus ke arah jendela kamar yang menghadap ke arah hutan tambang tempat abang berada. Dia bilang, "Bapak kepanasan, Mak. Bapak disuruh ngebantu nimba. Aku takut. Abang gak apa-apa kan?" Astagfirullah, Ana ngomong gitu. Ratna, merinding aku dari ujung kaki ke kepala. Masalahnya, di luar pos, di parit darurat yang dulu dipakai buat ngalirin luapan sumur 4, aku dengar ada suara orang bisik-bisik. Polisi itu bang, pasti mereka udah balik. Bukan, suaranya gak cuma 1 atau 2 orang. Ramai, bersaut-sautan tapi lirih banget. Kayak
kayak gumaman orang yang tenggorokannya rusak atau kering. Mereka panggil nama aku yang, "San, tolong, San, di sini panas, lubangnya sempit, San." Suaranya mirip almarhum Pak Rustam sama Pak Burhan. "Tolong Ratna, aku harus gimana? Aku takut keluar tapi di dalam pos ini baunya makin busuk. Abang jangan nakutin, Bang, jangan bercanda. Demi anak kita, Ratna, aku nggak bohong. Aku sekarang lagi jongkok di sudut pos di bawah meja kerja tua yang lapuk." Suara langkah kakinya mendekat ke arah pintu pos. Langkahnya berat, bunyi kayak kaki yang kulitnya ngelupas dipaksa jalan di atas tanah berlumpur. "Baca doa, Bang, jangan putus, fokus doa." Aku udah baca sampai lidahku keluh, tapi suaranya makin dekat. Sekarang mereka ada di balik dinding pos. Papan pos ini kan ada celah-celahnya, karena aku nekat ngintip lewat celah itu. "Jangan ngintip, Hasan, jangan. Udah terlambat." Aku udah lihat di luar, di bawah rintik hujan yang mulai turun, ada banyak sosok laki-laki berdiri tegak mengelilingi pos jaga ini. Wujud mereka, ya ampun, gosong, hitam legam. Matanya putih melotot tanpa kelopak, daging di pipinya robek sampai kelihatan tulang rahangnya yang putih. Ada satu sosok yang mukanya persis Juna, keponakan Pak Gunto yang bawa rokok sebelum ledakan itu. Dia berdiri paling depan. Tangannya yang tinggal tulang gosong nempel ke kaca jendela pos. Dia nyaka-nyaka kacanya yang, "Bang, aku takut. Tiba-tiba ada bau minyak mentah, menyengat banget. Padahal rumah kita jauh dari hutan. Mereka nggak cuma di sini, Ratna. Mereka mau minta pertanggungjawaban. Mereka ngerasa aku selamat karena menumbalkan mereka di kubangan lumpur waktu itu. Padahal aku nggak tahu apa-apa. Abang, polisi udah datang belum? Abang nggak apa-apa." Bau minyak di rumah makin pekat. Ana tiba-tiba jalan sambil tidur ke arah pintu depan. Tangannya megang gagang pintu, mau buka. Aku tahan dia, tapi tenaganya kuat banget, kayak bukan tenaga anak kecil. Karena jendela pos jaga barusan pecah. Sosok-sosok itu nggak nyerang aku. Mereka cuma bisik di telingaku langsung. Dingin banget rasanya, tapi baunya panas terbakar. Mereka bilang, "Kami belum disolatkan, San. Kami nggak punya nisan. Jasad kami masih di dalam sumur keempat." Pak Gunto nutup lubangnya pakai semen biar nggak ketahuan polisi. "Hah? Maksudnya apa, Abang?" "Kawan-kawan Abang yang hilang masih ada di dalam lubang tambang." "Iya, mereka semua terjebak di bawah tanah sedalam 200 meter. Dan sekarang mereka minta aku buat nemenin mereka nimba minyak di bawah sana. Biar adil," katanya. "Bang, jangan ngawur. Polisi pasti balik. Bertahan." "Nggak bisa lagi, Yang. Layar HP ku udah mulai mati-mati. Pintunya udah dibuka sama mereka dari luar." Almarhum Pak Rustam melambaikan tangan ke aku dari arah sumur 4 yang gelap. Dia senyum, meskipun bibirnya udah habis terbakar. "Tolong jagain Ana ya, Yang. Maafin aku yang nekat ngambil kerjaan ilegal ini. Bang Hasan, jangan keluar." "Hasan?" "Ratna, ini bukan Hasan. Hasan udah dibawa bersama kami di sumur keempat. Airnya hangat. Kamu mau ikut?" Nah guys, terkadang yang paling menakutkan bukanlah api yang kita lihat menyala, melainkan mereka yang tidak pernah berhasil keluar dari kobaran itu. Malam itu Hasan hanya berniat memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan. Ia mengira tragedi itu sudah selesai, bahwa lokasi tambang itu hanya menyisakan puing, lumpur, dan kenangan. Tapi beberapa tempat tidak pernah benar-benar selesai meminta korban. Konon, setiap tambang yang dibuka tanpa izin, setiap lubang yang menelan nyawa tanpa doa, dan setiap jasad yang tak pernah ditemukan akan menyisakan penunggu yang terus memanggil nama orang-orang yang pernah selamat. Mereka tidak marah, mereka hanya tidak ingin ditinggalkan sendirian. Jika suatu malam kalian melintas di kawasan tambang tua, lalu mencium bau minyak mentah yang datang tiba-tiba, padahal di sekitar kalian tidak ada satupun mesin yang bekerja, jangan buru-buru mencari sumber baunya. Kalau kalian mendengar suara besi katrol bergerak di tempat yang sudah bertahun-tahun ditutup, jangan pernah mendekat. Dan jika dari balik gelap terdengar suara seseorang memanggil nama kalian dengan suara yang sangat mirip teman, saudara, atau orang yang sudah lama meninggal, jangan sekalipun menjawab, karena tidak semua panggilan adalah pertolongan.
Ada yang hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak sendirian di bawah sana. Saya pamit dari episode malam ini. Pastikan pintu rumah kalian sudah terkunci. Jangan abaikan firasat buruk. Dan ingat, kadang yang paling dalam bukanlah lubang tambang, melainkan penyesalan yang belum pernah berhasil keluar darinya.